Salam pemirsa, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Muda Mauritius, dan saat ini saya seorang diri karena berhubung Pendeta David Panjaitan tidak dapat hadir, dan kita akan kembali membahas pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12, satu pelajaran yang menarik untuk kita mengerti bagaimana karakter Tuhan. Judulnya adalah Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu. Pelajaran ini memberikan petunjuk bagi kita bagaimana Tuhan memiliki kerinduan agar kita selalu mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu ingin agar kerohanian kita itu dari waktu ke waktu memiliki hal yang baik, perubahan ke dalam diri kita. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Kita akan melihat Tuhan sendiri yang menolong hambanya Musa untuk memiliki satu perubahan yang luar biasa. Pelajaran ini mengutip ayat hafalannya diambil dari Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, dan meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, kalau kita hubungkan ayat hafalan ini dengan pelajaran kita yang ke-11 minggu lalu, kita melihat bagaimana dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel yang mendatangkan murka Allah kepada mereka. Dan di saat yang sama kita melihat bagaimana Musa mencoba meredakan amarah Tuhan dan mencoba untuk menolong bangsa ini agar diberikan kesempatan oleh Tuhan. Nah, kita lihat bahwa ini ada kaitannya dengan hukum yang pertama, yang kedua yang Tuhan tuliskan di dalam dua loh batu. Ketika pelanggaran hukum pertama dan kedua yang terjadi, yaitu membuat ilah-ilah lain, sesembahan yang lain, maka Tuhan akan menunjukkan amarahnya, menunjukkan pembalasan kepada mereka. Lihat di sini, di dalam ayat hafalan ini, Tuhan begitu serius sekali untuk memberikan hukuman kepada pelanggaran dosa yang pertama dan kedua, hukum yang pertama dan kedua. Tuhan membalaskan kesalahannya kepada anak-anak dan cucunya, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Kita bisa menggarisbawahi bahwa begitu rindunya hati Tuhan untuk manusia memiliki hanya satu Allah dan dengan sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan telah berikan. Nah, setelah bangsa ini berulang kali melanggar perintah Tuhan, mereka membuat ilah-ilah lain, dan itu mendatangkan murka bagi Allah dan murka bagi pemimpinnya, perwakilan Allah, yaitu Musa sendiri. Kita telah melihat bagaimana Musa melemparkan dua loh batu sebagai bentuk amarahnya kepada bangsa itu yang keras tengguk dan melanggar perintah Tuhan. Kemudian Tuhan meminta kepada Musa untuk naik kembali ke atas gunung Sinai untuk menuliskan kembali dua loh batu, menggantikan dua loh batu yang rusak. Nah, di saat yang sama juga Tuhan meminta agar Musa membuat kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan ini berbeda dengan kemah di mana mereka berkemah. Kemah pertemuan ini adalah kemah yang khusus di mana hadirat Tuhan hadir bersama dengan mereka, agar Tuhan berdiam diri dan bangsa ini bisa memahami bahwa Tuhan hadir dan bersama dengan mereka dalam perjalanan mereka. Meskipun Tuhan sendiri telah menunjukkan banyak simbol-simbol, lambang-lambang, menuntun mereka, menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, baik itu dalam tiang
tiang awan dan tiang api. Dan waktu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah pertemuan ini, di sini Tuhan ingin agar membangun hubungan dengan bangsa ini, membangun hubungan yang lebih serius dengan bangsa ini. Dan pelajaran kita sepanjang minggu ini lebih fokus kepada melihat perubahan dalam diri Musa. Kita tahu bahwa Musa ini adalah seorang yang temperamen, ya. Musa yang seorang yang cepat marah, lekas marah. Dan itu sudah terlihat ketika dia menunjukkan ekspresinya ketika bangsa ini membuat anak lembu emas. Nah, dalam pelajaran ini hal-hal yang disoroti adalah ketika Musa, ya, dia naik ke Gunung Sinai. Catatkan bahwa 40 hari 40 malam lamanya dia bersama dengan Tuhan dan dia berdoa syafaat untuk memohon agar kiranya dosa-dosa orang-orang yang berdosa bangsa ini diampuni. Dan di saat dia berada menghadap kepada Tuhan, dan disitulah Musa membangun hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Alkitab memberikan keterangan bahwa Musa berkomunikasi seperti sahabat dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya sahabat, maka kita dengan terbuka untuk menyampaikan isi hati kita, ya, curhat dengannya, menyampaikan segala hal-hal mungkin yang kita alami, dan dengan cara itu segala kepenatan dalam hati, segala yang membuat kita mungkin galau dalam bahasa sekarang, itu bisa berkurang, dan kita percaya kepada teman kita, sahabat kita, bahwa dia tidak akan mengkhianati kita. Nah, demikian juga hubungan antara Musa dan Tuhan seperti seorang sahabat. Nah, Alkitab tidak menjelaskan bahwa mereka, Tuhan dan Musa, berbicara, ya, dengan seperti orang yang bertatap muka, karena di sini dijelaskan bahwa Tuhan memang tidak memperlihatkan wajahnya kepada Musa, karena hal itu akan membuat Musa binasa. Jadi melalui cahaya kemuliaan Tuhan, itulah yang menjadi tanda bahwa Tuhan hadir dan berkomunikasi dengan Musa. Nah, kemuliaan Allah itu yang menjadi karakternya. Nah, kita lihat karakter Allah itu di dalam ayat hafalan tadi sudah disebutkan, ya, Tuhan itu adalah Tuhan penyayang, Tuhan pengasih, Tuhan panjang sabar, Tuhan berlimpah kasih setianya, dan Tuhan yang sama yang juga memberikan pengampunan, dan Tuhan yang sama juga yang memberikan hukuman, ya, kepada setiap orang-orang yang berbuat dosa ataupun yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kemuliaan Allah itu. Nah, kemuliaan Allah itu adalah gambaran, pantulan akan karakter Allah. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah melalui karakternya, yaitu kasih, melalui karakternya yang adil, melalui karakternya yang penyayang, melalui karakternya pengampun. Nah, karakter-karakter inilah yang menjadi kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu yang sekarang terpantulkan di dalam wajah, dalam diri Musa. Oleh karena dia sudah membangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia membangun persahabatan dengan Tuhan. Jadi selama dia di atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam dalam doanya, dalam komunikasinya dengan Tuhan, disitulah Musa merasakan kemuliaan Tuhan. Di saat yang sama juga, disitulah Musa wajahnya memantulkan karakter Allah, memantulkan kemuliaan Allah. Nah, apa pelajaran penting
yang bisa kita ambil dari cerita ini, semakin dekat kita berhubungan dengan Tuhan, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka ini akan menolong kita untuk memiliki, memantulkan akan kemuliaan Allah. Nah, pelajaran ini menerangkan bahwa komunikasi yang dibangun Musa dengan Tuhan itu bukan komunikasi waktu yang singkat. Bukan hanya sekali, tapi itu adalah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita menyadari akan keberdosaan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kita merasakan kebutuhan akan pengampunan yang Tuhan telah nyatakan. Semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin besarlah kita akan merasakan diubahkan oleh Tuhan. Maka Tuhan itu pun akan menolong kita untuk mengubah hidup kita setiap hari. Dalam pelajaran ini juga menerangkan bagi kita bahwa selama kita berhubungan dengan Tuhan, selama kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan di sanalah Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang dapat kita lakukan. Selama itu jugalah maka kita akan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Lalu, jika kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, nah bagaimanakah kita bisa merasakan kemuliaan Allah itu hadir di dalam hidup kita? Jawabnya adalah melalui doa kita. Melalui doa yang kita lakukan, melalui membaca firman-Nya, melalui dua hal inilah yang akan menolong kita untuk melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Dan di saat yang sama juga, kemuliaan itu akan nyata di saat kita, orang-orang yang cenderung ataupun sering melakukan pelanggaran dosa, mendapatkan pengampunan dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Sebagai kesimpulan dari pelajaran ini yang boleh saya sampaikan, semakin kita merindukan, meminta pada Tuhan untuk diberikan akan kemuliaan-Nya, semakin besar kerinduan kita juga untuk memiliki kemuliaan yang sama seperti kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, semakin banyak kita menggunakan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, semakin banyaklah peluang, kesempatan kemuliaan Allah itu akan ada di dalam hidup kita. Doa dan harapan saya, kita semua, saya dan pemirsa yang menyaksikan pelajaran ini, kita pun merasakan hadirat Tuhan. Kita pun merasakan bagaimana kemuliaan Allah itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu akan menjadi bersinar, memantulkan karakter Yesus di dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mari kita akhiri pelajaran ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan pelajaran yang begitu baik melalui pengalaman Musa membangun hubungan dengan Tuhan yang membuat dia mengalami perubahan yang luar biasa. Karakter Allah ada pada dirinya, di wajahnya memantulkan kemuliaan Allah. Itu jugalah kiranya menjadi kerinduan kami agar hidup kami mengalami perubahan, wajah kami memantulkan perubahan, sinar Allah di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk terus dapat membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Sementara dunia dan tantangan di dalamnya membuat kami mungkin tidak memiliki banyak waktu ataupun fokus kami bisa beralih kepada hal-hal yang lain. Dengan bantuan Roh Kudus Tuhan akan selalu mengingatkan dan menolong kami untuk memiliki waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai ketemu pada pembelajaran minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.